teman-teman itu ada yang mendukung, ada yang mencemooh, ada yang support, ada yang enggak gitu. Perkenalkan, nama gue Sulaiman, saya mantan transpuan. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan saya sebagai transpuan, di mana saya menjadi transpuan dan saya sekarang mungkin akan menjadi jalan yang benar. Saya menjadi transpuan dari tahun 2014 dan sudah 1 tahun ini saya udah mulai bertaubat karena saya sudah mulai menemukan titik jenuh dalam hidup saya. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat Kang Sule udah berkenan untuk hadir. Ini menarik banget ya. Aku mendengar cerita singkat tentang perjalanan hidup Kang Sule dari yang sebelumnya nih menjadi transpuan sampai sekarang akhirnya memutuskan untuk kembali ke jati diri sebelumnya, yaitu sebagai laki-laki. Nih, selama proses itu kan pasti Kang Sule mengalami proses naik turun emosi sampai akhirnya Kang Sule tuh mantep banget nih buat berubah. Udah setahun kan ya? Iya. Ya gitu. Aku mau nanya nih, apa sih yang membuat Kang Sule memantapkan hati untuk kembali berpenampilan seperti laki-laki? Kasarnya sih kayak tobat gitu ya. Karena saya sudah berada pada titik paling jenuh dalam hidup saya. Di situ saya merasa hidup saya itu tidak maju-maju. Dan saya merasa bahwa mungkin ini jalan yang harus saya pilih. Sampai kapan saya seperti itu? Karena mungkin kita kan tidak tahu aja kita kapan menjemput. Mungkin sebelum kita taubat Tuhan telah manggil kita duluan. Tadi kan Kang Sule bilang titik paling jenuh dalam hidup. Kalau boleh tahu kapan sih itu terjadinya, Kang? Titik paling jenuh itu saya rasain karena hidup saya kan berjalan nih. Cuman kayak nggak ada arah gitu loh, Kak. Jadi cuma satu di mana hari ini aku tuh mikirnya untuk besoknya lagi kayak gimana, dan aku tuh cuma mikir kebahagiaan. Tapi kita kan tidak tahu sampai mana kebahagiaan itu akan datang. Jadi sebenarnya itu keputusan untuk hijrah aku tuh masih maju mundur sih, nggak segampang yang aku bayangin. Jadi kayak misal aku kadang-kadang di titik aku di mana aku jenuh, kadang-kadang aku di titik mana aku takut mau maju, takut atau mau mundur, aku juga bingung. Di situ aku masih mulai bingung deh, pokoknya mau maju, antara maju atau mundur. Dan di situ saya merasa ya mungkin ini jalan saya untuk kembali ke jalan Tuhan. Jadi butuh berapa lama sih waktu yang Kang Sule butuhin dari mulai Kang Sule kepikiran nih buat balik jadi laki-laki sampai akhirnya benar-benar mantap, udah deh gue benar-benar berubah deh gitu? Itu sih cukup lama ya. Cukup lama karena aku masih kayaknya hampir setahun lebih aku masih mikir-mikir karena saya takut. Saya misal saya maju, tapi saya nggak tahu akan kerja dengan apa. Karena sebagai transpuan saya bisa menghasilkan uang. Di situ kadang saya mikir kalau misalnya saya maju, mungkin saya akan susah untuk mendapatkan uang. Tapi saya mikir juga sampai kapan saya seperti itu. Mau sampai Tuhan manggil, saya nggak mau. Saya tuh mau pas Tuhan manggil saya dalam keadaan taubat, dengan keadaan diri saya sebagai laki-laki. Nyinggung soal mata pencaharian, Kang. Jadi setelah Kang Sule meninggalkan dunia transpuan itu, dari mana sih sumber penghasilan Kang Sule sekarang? Itu sih sampai aku sih sampai nangis darah ya, Kak. Karena ya sebenarnya nggak ada mata pencaharian lain sebagai transpuan. Di situ saya merasa saya susah, saya nggak dapat kerjaan. Di situ saya mulai tanya-tanya teman saya bagaimana lowongan kerja. Tapi kan mungkin di saat PPKM seperti ini ya, di saat pandemi begini, orang-orang lagi pada butuh kerja. Dan di situ kadang saya mikir apakah aku salah nih ambil jalan yang benar saat ini. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Dengan saya adanya usaha-usaha kecil-kecilan lah ya. Jadi saya mikir lagi, oh berarti benar nih jalan Tuhan untuk saya kembali ke jalan yang benar. Boleh dijelasin nggak kenapa Kang Sule merasa bahwa hijrah itu keputusan yang paling tepat buat Kang Sule? Aku melihat dari sisi agama ya. Sekarang begini ya, Kak, dengan penghasilan aku yang kecil, misalnya sekarang nih, cuman aku merasa jauh lebih berkah. Dan di sini juga saya tahu mana yang benar-benar teman, mana yang sahabat, mana yang cuma teman-teman saat kita ada uang aja. Karena saya melihat di saat kita uang kita ada, semua pun bakal mendekat. Dan di saat aku seperti ini, teman-teman aku ada yang kehitung jari lah, siapa yang mau mensupport aku, siapa yang mau jauhin aku. Jadi aku tahu banyak pelajaran yang aku dapat dengan saat aku hijrah seperti ini. Tadi nyinggung soal temen nih, Kang. Jadi pas Kang Sule memutuskan untuk kembali jadi laki-laki, gimana sih reaksi teman-teman Kang Sule yang dulu dalam lingkaran transpuan itu?
teman-teman aku ya pada mencemooh aku, mengejas aku, emang lu sanggup, emang lu bisa. Ya cuman aku tekad diri aku kan emang udah bener-bener ingin taubat gitu Kak. Jadi ya terserah orang mau bilang apa. Ya mungkin ini jalan yang saya pilih. Beda orang kan beda-beda pendapat. Masalah teman sih semuanya nggak semua pro atau ini ya, semuanya kan ada pro dan kontra. Jadi semua teman-teman itu ada yang mendukung, ada yang mencemooh, ada yang support, ada yang enggak gitu. Tapi saya nggak pedulin itu karena di sini saya mencari jati diri saya sebenarnya. Dan karena saya pikir hidup saya nggak akan selamanya seperti ini dan saya butuh seorang pendamping atau butuh seorang pasangan hidup saya nanti. Oke. Nah, kalau ngomongin soal jodoh nih Kang, kalau suatu saat nanti Kang Sule ketemu sama orang yang cocok, Kang Sule kira-kira akan terbuka nggak soal masalah Kang Sule? Mungkin saya akan terbuka karena menurut saya ini bukan aib. Karena menurut saya ini pengalaman hidup saya. Jadi kalau misalnya mungkin saat ini saya sedang berada di sini dan mungkin jodoh saya akan menyaksikan ini, ya saya akan berterus terang itu emang saya dulu sebagai transpuan. Jadi saya nggak mau ada kebohongan di antara kita nanti, gitu Kak. Kalau tadi Kang Sule bilang soal keinginan, pasti ada nih satu keinginan Kang Sule yang belum tercapai. Kalau boleh tahu apa sih Kang? Keinginan aku tuh sangat sederhana ya. Aku cuma pengen diterima oleh keluarga. Karena mungkin dulu sewaktu saya sebagai menjadi transpuan itu saya ditolak dengan keluarga dan saya mengecewakan banyak orang. Di sini saya ingin diterima lagi oleh keluarga saya dan semua orang. Ada banyak hal yang belum saya ucapin ke mereka. Nah, kalau sekarang Kang Sule punya kesempatan buat ngomong, mungkin suatu saat nanti keluarga Kang Sule ada yang nonton video ini, apa sih yang pengen Kang Sule ucapin? Aku cuma pengen ucapin maaf dan terima kasih. Mungkin di masa kelam aku selalu menjadi beban lah buat mereka dan mungkin menjadi suatu kotoran buat mereka karena saya melakukan merubah diri saya sebagai perempuan. Mungkin masyarakat juga tidak menerima karena mereka masih memandang rendah. Dan saya menyadari itu. Dan intinya saya itu cuma sederhana satu aja, diterima dan dimaafkan oleh mereka. Itu aja yang saya mau. Terakhir nih Kang, apa yang pengen Kang Sule sampaikan buat teman-teman penonton Ahad Talks nanti? Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga kalian bisa dapat memetik hikmah dari perjalanan hidup saya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga buat Ahad Talks yang udah mengundang saya untuk berbicara di sini. Terima kasih semuanya.